Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ari Rahmawati di Monolog Rahma. Jadi waktu itu banyak banget yang request ke aku buat bikin video ini. Jadi banyak yang nanya, gimana sih rasanya kuliah di UI gitu. Apakah semua anak-anak UIN itu alim gitu. Terus pakainya syari-syari kalau untuk yang perempuan, kalau yang laki-laki juga gitu. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman. Sebenarnya kita walaupun kita kuliah di emang notabene UIN itu kan perguruan tinggi Islam negeri gitu ya, yang mungkin di pikiran kalian itu isinya di situ ustazah gitu, calon ustazah, calon ustadz, pendai gitu kan. Enggak sih, sebenarnya enggak gitu. UIN itu kan termasuk moderat gitu, jadi umum, banyak pengetahuan umumnya juga, banyak juga pengetahuan agamanya gitu kan. Jadi kalau menurut pengalaman aku kuliah di UIN itu gimana gitu, apakah berbicaranya harus pakai bahasa Arab? Jawabannya enggak sih. Aku kan nggak tahu ya kalau untuk prodi pendidikan bahasa Arab itu atau sastra Arab itu harus menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau dari aku kan prodi aku itu masuk jurusan yang umum, jadi komunikasinya biasa aja pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan dosen gitu aja sih. Terus apakah anak UIN semua alim? Enggak juga. Kalau kalian lihat di UIN tuh bermacam-macam gaya, style itu. Ada yang jilbabnya panjang, ada yang jilbabnya disampir kanan kiri, ada yang pokoknya bermacam-macam lah. Enggak semuanya itu syar'i dan alim gitu. Terus kemarin tuh juga ada yang nanya ke aku kayak gini, Kak, apakah semua anak UIN itu pakai rok gitu kuliahnya, harus wajib pakai rok? Enggak sih, enggak juga. Itu tergantung ketentuan dari dosennya gitu, kode etik dari dosen gitu. Emang kalau dari fakultas aku sendiri, karena kebetulan aku fakultas pendidikan, itu emang wajib buat pakai rok. Itu juga mengikuti dosen sih. Ada juga dosen yang ngebolehin pakai celana, tapi celananya yang bahan gitu ya. Ada juga yang nggak ngebolehin, itu tergantung dosen. Terus ada yang nanya juga nih kemarin, Kak, apakah anak UIN wajib pakai jilbab yang perempuan? Ya wajib dong gitu. Ini kan gimana ya istilahnya, ini kan perguruan tinggi Islam negeri gitu. Jadi jilbab itu wajib gitu, karena untuk itu udah ciri khasnya gitu kan. Terus perempuan emang dalam Islam harus wajib menutup aurat. Kebetulan itu ada aku pernah dengar sih kalau di UIN itu ada sih mahasiswa yang non muslim. Ada, kebetulan di jurusan aku itu ada 1 atau 2 orang gitu, tapi itu laki-laki. Itu dia tetap ikut kok pelajaran bahasa Arab itu, tapi kalau untuk kayak studi Islam kayak gitu kurang paham sih aku ya. Cuma ada sih orang Kristen, kalau nggak Katolik, dia itu masuk UIN jurusan prodinya sama kayak aku, tapi itu udah cutting sih, udah kakak tingkat. Kemarin juga ada yang nanya, Kak, nongkrongan anak UIN dong yang sering buat nongkrong mereka gitu. Kalau buat nongkrongan sih aku kurang paham, karena aku emang gak pernah nongkrong. Kalau setahu aku itu salah satu tempat nongkrongan yang banyak sih kayak tempat makan sih itu ada, itu di dalam kampus. Itu namanya itu kalau nggak salah Kopi Cangkir, itu letaknya di deket PU, Perpustakaan Umum. Itu aku cuma taunya itu sih. Kalau buat jajanan-jajanan itu aku sering belinya yang di kaki 5, soalnya emang levelan kaki 5 aku tuh teman-teman gitu ya. Jadi lebih enak dan murah pastinya. Itu terkenal banget tahu di UIN itu ada namanya Jalan Pesanggerahan. Itu di sepanjang jalan itu banyak banget yang jual jajanan-jajanan. Pilihannya banyak banget, murah dan enak pastinya. Jadi aku recommended banget kalau kalian mampir ke UIN, jangan lupa datang ke Pintu Doraemon, ke Jalan Pesanggerahan, karena di sana banyak banget kulinerannya, enak-enak banget. Terus ada juga yang bilang gini, susah senangnya kuliah di UIN kan? Susahnya ada sih susah gitu. Kayak waktu itu aku dapat mata kuliah bahasa Arab, sedangkan aku itu emang nggak tahu bahasa Arab sama sekali, nggak ada basic bahasa Arab, dan harus belajar dari basic, dasar banget. Tapi alhamdulillah karena teman-teman aku tuh baik gitu, ngajarin aku gitu, dan aku juga berusaha buat bisa, dan alhamdulillah aku bisa lulus
nilai bahasa Arabnya. Dan waktu itu aku juga gak nyangka sih aku bisa dapet A mata kuliah bahasa Arab gitu, alhamdulillah gitu ya. Ini gak sombong loh, ini cuma berbagi pengalaman aja, siapa tahu bisa memotivasi kalian gitu loh. Aku aja yang gak bisa bahasa Arab sama sekali, aku bisa, sekarang bisa sedikit. Terus ya gitulah, kuliah di UIN tuh enak. Kalau untuk untuk enaknya itu kita bisa punya teman dari berbagai daerah, ada yang dari Aceh, dari Sumatera Barat, dari Jawa, dari Nusa Tenggara, pokoknya banyak banget. Kita bisa tahu, pokoknya kita bisa punya teman dari berbagai daerah. Gitu sih senangnya. Dan senangnya juga di UIN itu bisa belajar banyak gitu. Walaupun kita ini satu lingkup, semua kita satu agama gitu, nggak berbeda. Tapi di situ kita juga bisa belajar bahwasanya walaupun kita masih satu keyakinan, ada juga yang nanya ke aku gini, Kak, sempat nggak sih nyesal masuk UIN gitu? Kalau dari aku pribadi ya, enggak, aku nggak nyesal sama sekali. Aku bangga, aku senang kuliah di situ, dan istilahnya aku akan berproses di situ gitu loh. Jadi nggak sama sekali aku nyesel kuliah di situ. Enak tau kuliah di UIN, coba deh masuk ke UIN biar tahu kayak gimana UIN. Pasti kalian walaupun yang kuliah di UIN manapun pasti sama lah ya, cuma mungkin ada beberapa sedikit perbedaan gitu. Enak sih masuk UIN, aku recommended banget loh kalian buat masuk UIN yang masih lulus SMA itu, masuk aja UIN. Aku aja yang nggak bisa bahasa Arab bisa dapat nilai A gitu, apalagi yang pinter gitu kan, udah masuk aja UIN, enak kok. Dan ini ada pertanyaan yang paling berkesan gitu ya, yang maksud aku menarik gitu ya. Kak, pendapat kakak nih tentang kepercayaan yang ekstrim gitu, radikal gitu, dan itu kebanyakan melekat pada anak UIN gitu. Itu menurut kakak gimana gitu kan katanya. Kalau menurut aku, pemikiran radikal itu sebenarnya setiap manusia itu punya pemikiran radikal gitu kan ya. Kalau kalian belajar filsafat, kalian bakal belajar itu gitu. Cuma itu radikalnya dalam ranah apa gitu kan, itu kan banyak macam. Nah, kalau menurut aku untuk radikal sendiri, untuk apa ya, yang sudah apa ya, tertanam di pikiran mereka bahwasanya anak UIN itu tanda kutip banyak yang radikal, terus kepercayaannya ekstrim gitu kan, Islamnya ekstrim itu. Enggak sih, itu tergantung kita, tergantung masing-masing individu dan tergantung pergaulan. Jadi aku itu sebisa mungkin di sana kayak jaga banget pergaulan aku gitu. Aku cari, bukan pilih-pilih sih, kayak nyari pergaulan yang tepat, nyari teman-teman yang tepat gitu, dan sefrekuensi sama aku gitu. Jadi kalau aku ngerasa ini udah nggak bener, aku bakal ngehindari itu. Jadi itu sih kayak kita dari diri kita sendiri harus bisa membentengin gitu. Banyak banget sih di sana itu, yang baik banyak, yang nggak baik juga banyak. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing aja sih itu. Kayak gitu. Oke, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Maaf banget kalau banyak kata-kata yang gak jelas banget, bisa di skip aja. Terus aku minta tolong banget kalian, jangan lupa dukung dan support channel YouTube aku ini ya. Nah, dengan dukungan dan support kalian, aku akan lebih termotivasi buat sering-sering bikin video. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.